Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Ya, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan saat hari ini, kita mau bernyanyi satu pujian. Kita mau katakan, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami tak berhenti-hentinya untuk mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Saat hari ini Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu, berkati kami, dan supaya kami mau dan mampu melakukannya dalam hidup kami Tuhan. Bimbinglah kami selalu, haleluya, amin. Ya, hari ini kita mau belajar firman Tuhan tentang Raja Hizkia disembuhkan Tuhan. Ada seorang raja bernama Hizkia. Nah, dia disembuhkan Tuhan. Ya, kita buka di Alkitab kita bagi adik-adik yang sudah bisa baca di Yesaya pasal 38 ayat 1 sampai 8. Suatu hari, Raja Hizkia menderita sakit sampai hampir mau mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya ke istana menjenguknya untuk menyampaikan pesan Tuhan. Nabi Yesaya berkata bahwa Raja Hizkia tidak akan sembuh dan akan mati. Mendengar pesan itu, Raja Hizkia menjadi sedih dan memalingkan mukanya ke tembok. Dia menghadap ke tembok. Kemudian Raja Hizkia berdoa. Dia berkata, "Tuhan, ingatlah bahwa aku telah hidup dengan setia di hadapan-Mu." Setelah berdoa, kemudian Raja Hizkia menangis. Dia sangat sedih sekali. Dia menangis sambil berdoa kepada Tuhan. Lalu Tuhan mendengar doa dari Raja Hizkia. Lalu Tuhan memberikan pesan kepada Nabi Yesaya. Kemudian pergilah Nabi Yesaya ke istana menemui Raja Hizkia menyampaikan pesan lagi. Nabi Yesaya menemui Raja Hizkia yang masih sakit dan menyampaikan pesan firman Tuhan. Tuhan berkata bahwa Tuhan akan menyembuhkan Raja Hizkia dan menambah umurnya 15 tahun lagi. Tuhan memberikan tanda jika bayangan jam Ahaz mundur 10 tapak, maka janji ditepati. Tiba-tiba jam Ahaz mundur 10 tapak. Raja Hizkia menjadi sembuh dan bersukacita. Raja Hizkia menjadi kuat kembali dan memerintah selama 15 tahun lagi. Tuhan melindungi Raja Hizkia dan menjaga kota kerajaannya. Ya adik-adik, apa kita mau belajar dari kisah ini? Raja Hizkia adalah takut akan Tuhan. Dia hidup di hadapan Tuhan dengan takut akan Tuhan. Nah, ketika dia sakit, siapa dong yang tidak sedih ketika kita sakit? Udah dikasih tahu bentar lagi kamu akan mati gitu. Raja Hizkia berdoa kepada Tuhan, "Tuhan, kan aku hidup di hadapan-Mu. Aku kan takut akan Tuhan. Aku kan senantiasa mau melakukan firman Tuhan.
Nah, Tuhan dengar doanya Hizkia, doamu kudengar, kata Tuhan. Aku akan memperpanjang umurmu 15 tahun lagi. Wah, itu adalah bonus yang Tuhan berikan kepada Raja Hizkia 15 tahun lagi. Tuhan menyembuhkan Hizkia. Nah, apa yang mau kita belajar dari kisah ini adik-adik? Tuhan mengasihi Hizkia. Nah, ketika Hizkia akan mati, Hizkia berkata, Tuhan, aku kan hidup setia samamu, aku kan hidup berkenan sama Tuhan, aku kan melakukan firman Tuhan. Tuhan dengar doa Hizkia saat dia datang ke hadapan Tuhan, saat dia sakit, ketika dia disampaikan oleh nabi-nabi. Apa ada yang tak masih ingat? Ya, Nabi Yesaya berkata kepada Raja Hizkia, bentar lagi kamu akan mati, ayo sampaikan cepat pesanmu kepada keluarga. Tapi Raja Hizkia menangis sangat sedih. Dia mengapain? Apakah dia memberontak? Tuhan, aku nggak mau. Apa yang dilakukan Raja Hizkia? Iya, dia berdoa kepada Tuhan sambil dia sangat sedih dan dia berkata, Tuhan, aku hidup berkenan di hadapanmu. Aku hidup melakukan firman Tuhan. Nah, Tuhan berkata, aku dengar doamu Hizkia. Dan Tuhan memperpanjang umurnya berapa tahun? 1 tahun? 2 tahun? 5 tahun? Tidak, tapi 15 tahun. Apa yang mau kita pelajarin dari kisah ini adik-adik? Ya, Tuhan itu adalah sumber dari segalanya. Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat-sangat baik. Dia juga Tuhan yang mampu menyembuhkan segala sakit penyakit. Nah, apa yang mau kita lakukan? Kita belajar dari Raja Hizkia. Ketika dia sakit, dia tetap berdoa kepada Tuhan. Ketika dia merasa sedih, sakit, tidak bisa melakukan apa-apa, dia berdoa kepada Tuhan. Adik-adik semua, jangan lupa saat keadaan apapun, saat kita senang, saat sedih, setiap hari kita datang kepada Tuhan seperti lagu kita tadi. Pagi hari, siang hari, sore hari, dan malam hari, setiap hari kita mau datang kepada Tuhan. Nah, kita mau selalu ingat berdoa. Jangan lupa berdoa ketika mau makan, ketika mau berangkat ke sekolah, ketika belajar, ketika mau pergi kemana-mana, ketika sebelum tidur, ketika bangun tidur, mengucap syukur selalu kepada Tuhan. Jangan lupa untuk berdoa kepada Tuhan. Kita mau berterima kasih buat tubuh yang masih sehat Tuhan berikan, buat kaki yang masih bisa berjalan, buat tangan yang masih kita gunakan untuk bisa menggenggam, untuk bisa menulis, mata yang masih bisa kita gunakan untuk melihat, semuanya kita mau bersyukur kepada Tuhan. Ya adik-adik semua, jangan lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mau ayat hafalan di Amsal 3 ayat 1. Ayat hafalannya Amsal 3 ayat 1. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Sekali lagi, Amsal 3 ayat 1. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Kita berdoa. Sungguh indah Tuhan Yesus, kebenaran firman-Mu yang kami dengar hari ini. Engkau sumber kekuatan kami Tuhan, Engkau sumber perlindungan kami, Engkau sumber pertolongan kami. Kami mengucap syukur selalu Bapa. Kami mau senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Buat kesehatan yang masih Tuhan berikan, buat mata yang masih Tuhan berikan untuk kami melihat, buat tangan yang masih Tuhan berikan untuk kami menggenggam, menulis, buat kaki yang masih Tuhan berikan untuk kami berjalan, bahkan buat napas yang masih Tuhan berikan untuk kami hirup dengan gratis. Terima kasih Tuhan, itu semua karena kebaikan-Mu. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, berkati kami untuk melakukan firman-Mu, untuk mengucap syukur kepada-Mu senantiasa. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin.
Oke, shalom adik-adik semua.